Clara atau wanita yang diperkosa. Barangkali aku seorang anjing, ya. Barangkali aku seorang babi, ya. Tapi aku memakai seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Di hadapanku duduk wanita itu. Rambutnya dicat merah, coklat sebetulnya. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang yang berbahaya. Jadi aku tidak perlu percaya kepada wanita ini yang rambutnya sengaja dicat merah. Barangkali isi kepalanya juga merah. Barangkali hatinya juga merah. Siapa tahu. Aku tidak perlu percaya kepada kata-kata wanita ini. Meski ceritanya sendiri, dengan jujur kuakui, ya, lumayan mengharukan. Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti. Bukan karena bahasa Indonesianya yang kurang bagus, karena bahasa itu sangat dikuasainya. Tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya seolah-olah tidak terkalimatkan. Wajahnya yang cantik, syarat dengan luka batin yang tak terbayangkan. Aku hampir-hampir terharu. Bahkan sebelum dia bercerita. Tidak pernah bisa kubayangkan bahwa manusia bisa mengalami beban penderitaan seberat itu justru karena dia dilahirkan sebagai manusia. Ceritanya terpatah-patah. Kalimatnya tidak nyambung. Kata-kata bertebaran tak terangkai sehingga aku harus menyambungnya sendiri. Beban penderitaan macam apakah yang bisa dialami manusia sehingga membuatnya tak mampu berkata-kata? Maka cerita yang akan kau dengar ini bukanlah kalimatnya, melainkan kalimatku. Sudah bertahun-tahun aku bertugas sebagai pembuat laporan dan hampir semua laporan itu tidak pernah sama dengan kenyataan. Aku sudah menjadi sangat ahli menyulap kenyataan yang pahit menjadi menyenangkan. Dan sebaliknya, perbuatan yang sebetulnya patriotik menjadi subversif. Ya, pokoknya selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Maka, kalau cuma menyambung kalimat yang terputus-putus karena penderitaan, bagiku sungguh pekerjaan yang ringan. Api sudah berkobar di mana-mana ketika mobil BMW saya melaju di jalan tol. Saya menerima telepon dari rumah. Jangan pulang, kata Mama. Dia bilang kompleks perumahan sudah dikepung. Rumah-rumah tetangga sudah dijarah dan dibakar. Papa, Mama, Monica, dan Sinta, adik-adikku terjebak di dalam rumah dan tidak bisa kemana-mana. Jangan pulang, selamatkan diri kamu. Pergilah langsung ke Cengkareng, terbang ke Singapura atau Hong Kong. Pokoknya ada tiket. Kamu selalu bawa paspor kan? Tinggalkan mobilnya di tempat parkir. Kalau terpaksa ke Sydney tidak apa-apa. Pokoknya selamat. Di sana kan ada om dan tante, kata Mama lagi. Saya memang sering keluar negeri belakangan ini. Pontang-panting mengurusi perusahaan Papa yang nyaris bangkrut karena utangnya dalam dolar tiba-tiba jadi bengkak. Saya ngotot untuk tidak mem-PHK buruh. Selain kasihan, itu juga hanya akan menimbulkan kerusuhan.
Papa marah-marah. Kita tidak punya uang untuk membayar buruh. Selain produksi sudah berhenti, yang beli pun kagak ada. Sekarang ini para buruh hidup dari subsidi perusahaan patungan kita di luar negeri. Mereka pun sudah mencak-mencak profitnya dicomot. Sampai kapan mereka sudi membayar orang-orang yang praktis sudah tidak bekerja? Saya masih ngotot. Jadi, Papa putuskan sayalah yang harus mengusahakan supaya profit perusahaan patungan kami di Hong Kong, Beijing, dan Makau diperbesar. Tetesannya lumayan untuk menghidupi para buruh, meskipun produksi kami sudah berhenti. Itu sebabnya saya sering mondar-mandir ke luar negeri dan selalu ada paspor di tas saya. Tapi kenapa saya harus lari sekarang? Sementara keluarga saya terjebak seperti tikus di rumahnya sendiri. Saya melaju lewat jalan tol supaya cepat sampai di rumah. Saya memang mendengar banyak kerusuhan belakangan ini. Demonstrasi mahasiswa dibilang huru-hara. Terus terang, saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya terlalu tenggelam dalam urusan bisnis. Koran cuma saya baca judul-judulnya. Itu pun maknanya tidak pernah jelas. Namun setidaknya saya yakin, pasti bukan mahasiswa yang membakar dan menjarah kompleks perumahan, pertokoan, dan mobil-mobil yang lewat. Bahkan bukan mahasiswa pun sebenarnya tidak ada urusan membakar-bakari rumah orang, kalau tidak ada yang sengaja membakar-bakar. Saya tancap gas. BMW melaju seperti terbang. Di kiri kanan jalan terlihat api menerangi malam. Jalan tol itu sepi. BMW terbang sampai 120 km per jam. Hanya dalam 10 menit saya akan segera tiba di rumah. Tapi di ujung itu saya lihat segerombolan orang. Sukar sekali menghentikan mobil. Apakah saya harus menabraknya? Pejalan kaki tidak dibenarkan berdiri di tengah jalan tol. Tapi saya tidak ingin menabraknya. Saya menginjak rem. Tidak langsung, karena mobil akan berguling-guling. Sedikit-sedikit saya mengerem. Dan toh roda yang menggesek aspal semen itu tetap mengeluarkan bunyi yang sering dianggap sebagai penanda betapa para pemilik mobil sangat jumawa. Setelah berhenti, saya lihat ada sekitar 25 orang. Semuanya laki-laki. Buka jendela, kata seseorang. Saya buka jendela. Cina. Mereka berteriak seperti menemukan intan berlian. Belum sempat berpikir, kaca depan BMW sudah hancur karena gebukan. Aduh. Benarkah sebegitu bencinya orang-orang ini kepada Cina? Saya memang keturunan Cina. Tapi apa salah saya dengan lahir sebagai Cina? Saya orang Indonesia, kata saya dengan gemetar. Brak! Kap mobil dikebuk. Seseorang menarik saya dengan kasar lewat jendela. Saya dilempar seperti karung dan terhempas di jalan tol. Sialan. Mata lu sipit begitu ngaku-ngaku orang Indonesia. Pipi saya menempel di permukaan bergurat jalan tol. Saya melihat kaki-kaki lusuh dan berdaki yang mengenakan sandal jepit. Sebagian tidak beralas kaki, hanya satu yang memakai sepatu. Kaki-kaki mereka berdaki dan penuh dengan lumpur yang sudah mengering. Berdiri. Saya berdiri, hampir jatuh karena sepatu ulek saya yang tinggi. Saya melihat seseorang melongok ke dalam mobil. Membuka-buka laci dashboard,
lantas mengambil tas saya. Isinya ditumpahkan ke jalan. Berjatuhanlah dompet, bedak, cermin, sikat alis, sikat bulu mata, lipstik, handphone, dan bekas tiket bioskop yang saya pakai nonton bersama pacar saya kemarin. Dompetnya segera diambil. Uangnya langsung dibagi-bagi setengah rebutan. Rp1.000.000 uang cash amblas dalam sekejap. Tidak apa-apa. Mobil masih bisa dikendarai dengan kaca pecah dan saya tidak perlu uang cash. Di dalam dompet ada foto pacar saya. Orang yang mengambil dompet itu tadi mengeluarkan foto itu. Lantas mendekati saya. Kamu pernah sama dia? Saya diam saja. Apapun maksudnya, saya tidak perlu menjawabnya. Plak! Saya ditampar. Bibir saya perih, barangkali pecah. Jawab, pernah kan? Cina-Cina kan tidak punya agama. Saya tidak perlu menjawab. Plak! Saya ditempeleng sampai jatuh. Seseorang yang lain ikut melongok foto itu. Pacarnya orang Jawa. Saya teringat pacar saya. Saya tidak pernah peduli dia Jawa atau Cina. Saya cuma tahu cinta. Periksa. Masih perawan apa enggak dia tuh? Tangan saya secara refleks bergerak memegang rok span saya. Tapi saya tidak bisa bergerak. Ternyata sudah ada 2 orang yang masing-masing memegangi tangan kanan dan tangan kiri saya. Terasa rok saya ditarik. Saya menyepak-nyepak. Lagi-lagi 2 pasang tangan menangkap 2 kaki saya. Tolong! Saya menjerit. Mulut saya dibungkam, telapak kaki berdaki. Wajah orang yang menginjak mulut saya itu nampak dingin sekali. Berpuluh-puluh tangan menggerayangi dan meremas-remas tubuh saya. Diam lu Cina. Rok saya sudah lolos. Celana dalam saya direnggut sampai robek. Wanita itu menangis. Mestinya aku terharu. Mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau aku membaca roman picisan yang dijual di pinggir jalan. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Aku harus mencatat dengan rinci, objektif, deskriptif, masih ditambah mencari tahu, jangan-jangan ada maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya. Aku harus curiga, sibuk menduga kemungkinan, sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lebih lelah supaya cepat mengaku apa maksudnya yang sebenarnya. Jangan terlalu percaya kepada perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Sedangkan aku bukan subjek. Aku cuma alat. Aku cuma robot. Tai kucing dengan hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan. Dan sebuah laporan harus sangat rinci, bukan? Setelah celana dalam kamu dicopot, apa yang terjadi? Dia menangis lagi. Tapi masih bercerita terputus-putus. Ternyata susah sekali menyambung-nyambung cerita wanita ini. Bukan hanya menangis, kadang-kadang ia malah pingsan.
Apa boleh buat? Aku harus terus bertanya. Saya harus tahu apa yang terjadi setelah celana dalam dicopot. Kalau kamu tidak bilang, apa yang harus saya tuliskan dalam laporan? Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Waktu saya membuka mata, saya hanya melihat bintang-bintang. Di tengah semesta yang begini luas, siapa yang peduli kepada nasib saya? Saya masih terkapar di jalan tol. Angin malam yang basah bertiup membawa bau sangit. Saya menengok dan melihat BMW saya sudah terbakar. Rasanya baru sekarang saya melihat api dengan keindahan yang hanya mewakili bencana. Isi tas saya masih berantakan seperti semula. Saya lihat lampu handphone saya berkedip-kedip cepat. Tanda ada seseorang meninggalkan pesan. Saya mau beranjak, tapi tiba-tiba selangkangan saya terasa sangat perih. Bagaikan ada tombak dihunjamkan di antara kedua paha saya. Betapa pedihnya hati saya. Tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak punya kata-kata untuk itu. Saya tidak punya bahasa. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisnis. Kata orang, bahasa Cina sangat kaya dalam hal menggambarkan perasaan. Tapi saya tidak bisa bahasa Cina sama sekali dari dialek manapun, kecuali yang ada hubungannya dengan harga-harga. Saya cuma seorang wanita Cina yang lahir di Jakarta dan sejak kecil tenggelam dalam urusan dagang. Saya bukan ahli bahasa, bukan pula penyair. Saya tidak tahu apakah di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang karena dia seorang wanita Cina. Sedangkan pacar saya saja begitu hati-hati. Bahkan hanya untuk mencium bibir saya. Selangkangan saya sakit. Tapi saya tahu itu akan segera sembuh. Luka hati saya, apakah harus saya bawa sampai mati? Siapakah kiranya yang akan membela kami? Benarkah kami dilahirkan hanya untuk dibenci? Saya tidak bisa bergerak. Sampai seorang ibu tua datang terbungkuk-bungkuk. Dia segera menutupi tubuh saya dengan kain. Maafkan anak-anak kami, katanya. Mereka memang benci dengan orang Cina. Saya tidak sempat memikirkan arti kalimat itu. Saya bungkus tubuh saya dengan kain. Dan tertatih-tatih menuju tempat di mana isi tas saya berserakan. Saya ambil HP saya. Dan saya dengar pesan Papa. Kalau kamu dengar pesan ini, mudah-mudahan kamu sudah sampai di Hong Kong, Sydney, atau paling tidak Singapura. Tabahkanlah hatimu, Clara. Kedua adikmu, Monica dan Sinta, telah dilempar ke dalam api setelah diperkosa. Mama juga diperkosa, lantas bunuh diri. Melompat dari lantai 4. Barangkali Papa akan menyusul juga.
Papa tidak tahu apakah hidup ini masih berguna. Rasanya Papa ingin mati saja. Dia menangis lagi. Tanpa air mata. Kemudian pingsan. Kudiamkan saja. Dia tergeletak di kursi. Ia hanya mengenakan kain. Seorang ibu tua yang rumahnya berada di kampung di tepi jalan tol telah menolongnya. Dia terkapar, telanjang di tepi jalan, kata ibu tua itu. Aku sudah melaporkan soal ini kepada pimpinanku. Lewat telepon dia berteriak, satu lagi. Hari ini banyak sekali perkara beginian. Tahan dia di situ. Ya, jangan sampai ada yang tahu. Terutama jangan sampai ketahuan wartawan dan LSM. Ya. Pesuruh kantor membaukan PPO di hidungnya. Matanya melek kembali. Jadi kamu bilang kamu diperkosa. Dia menatapku. Padahal kamu bilang tadi, kamu langsung pingsan setelah, celana dalam kamu dicopot. Dia menatapku dengan wajah tak percaya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa banyak orang memerkosa kamu? Kulihat di matanya satu perasaan yang tidak mungkin dibahasakan. Bibirnya menganga. Memang pecah karena terpukul. Tapi itu bukan berarti wanita ini tidak menarik. Pastilah dia seorang wanita yang kaya. Mobilnya saja BMW. Seorang wanita eksekutif. Aku juga ingin kaya. Tapi meskipun sudah memeras dan menerima sogokan di sana-sini, tetap saja begini. Dan tidak pernah bisa kaya. Naik BMW saja aku belum pernah. Aku memang punya sentimen pada orang-orang kaya. Apalagi kalau orang itu Cina. Aku benci sekali. Kainnya merosot. Melorot. Dan tampaklah baunya yang putih. Jangan terlalu mudah menyebarkan isu diperkosa. Perkosaan itu paling sulit dibuktikan. Salah-salah kamu dianggap menyebar fitnah. Di matanya kemarahan terpancar sekejap. Bahwa dia punya nyali untuk bercerita memang menunjukkan dia wanita yang tegar. Saya mau pulang. Ia berdiri. Ia hanya mengenakan kain yang menggantung di bahu. Kain itu panjangnya tanggung. Kakinya yang begitu putih dan mulus. Nampak telanjang. Kamu tidur saja di sini. Ya. Di luar masih rusuh. Toko-toko dibakar. Dan banyak perempuan Cina diperkosa. Tidak. Saya mau pulang. Siapa mau mengantar kamu dalam kerusuhan begini? Apa kamu mau pulang jalan kaki seperti itu? Sedangkan pos polisi saja di mana-mana dibakar. Tidur di situ. Kutunjukkan sebuah bangku panjang. Besok pagi kamu boleh pulang. Kulihat dia melangkah ke sana. Dalam cahaya lampu, lekuk tubuhnya nampak menerawang. Dia benar-benar cantik dan menarik. Meskipun rambutnya dicat warna merah,
Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah kubilang tadi, barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi, tapi aku mengenakan seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Masalahnya, menurut ilmu hewan, katanya binatang pun tidak pernah memperkosa. Tentu saja tentang yang satu ini tidak perlu kulaporkan kepada pimpinanku. Hanya kepadamu aku bisa bercerita dengan jujur, tapi dengan catatan. Ya, dengan catatan. Semua ini rahasia. Jadi, jangan bilang-bilang. Jakarta, 26 Juni 1998.